Allah yang terjaga, yang terpelihara, tidak bisa dirubah, sudah ditetapkan oleh Allah dari semenjak bumi dan langit diciptakan bahkan sebelumnya. Dzalika dinul qayyim, inilah agama yang lurus. Fala tazlamu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi di dalam bulan-bulan yang haram tersebut, karena Allah menciptakan 12 bulan, kemudian Allah tetapkan ada 4 bulan yang Allah haramkan, Allah sucikan, Allah tegaskan kemuliaannya. Maka fala tazlamu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi, berbuat zalim fihinna pada bulan tersebut, di 4 bulan tersebut, pada diri kalian apalagi kepada orang lain. Uqatilul musyrikina kafah, dan perangilah orang-orang musyrik yang apabila mereka langsung menyerang kalian, kama tuqatilunakum kafah, jika seperti mereka memerangi kalian. Wa'lamu, ketahuilah annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah mengetahui, bersama Allah sangat-sangat dekat dengan orang-orang yang bertakwa. Sidang salat gerhana bulan yang dimuliakan Allah, pergusuran zaman yang saat ini terjadi, ada beberapa pembelajaran, pengetahuan tentang keislaman kita yang mungkin harus kita pertanyakan. Sebagai contoh yang paling sederhana yang tercatat pada ayat tersebut di surat At-Taubah ayat 36, perlu dicatat bahwa tidak mungkin Allah memberikan satu keterangan, satu ayat yang ayat itu adalah sia-sia. Tidak mungkin ayat itu tidak bermanfaat bagi kita. Dalam ayat di sini Allah tegaskan ada 12 bulan yang terhitung dalam hitungan 1 tahun. Artinya apa? Ini adalah perhitungan bulan Hijriah. Bisa jadi di antara kita semua, karena pergusuran nilai-nilai keislaman yang semakin lama semakin hilang, anak-anak kita tidak hafal bulan-bulan Hijriah. Mulai dari Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dengan Dzulhijjah. Mungkin di antara kalian, di antara bapak juga ada juga yang tidak hafal akan bulan-bulan Hijriah. Tidak mungkin, sekali lagi, Allah tidak menegaskan dalam satu ayat yang begitu dahsyatnya terkait tentang 12 bulan, bahkan Allah tetapkan 4 bulan yang diharamkan, yang dimuliakan, bahwa ini adalah ternyata bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, ini adalah pembelajaran bagi kita. Tegas sekali Allah memberikan peringatan untuk apa? Minimal kita menghafal bulan-bulan Hijriah tersebut. Karena kenapa? Allah telah tetapkan 12 bulan dan 4 bulan haram tersebut adalah penetapannya sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah tetapkan 12 bulan dan 4 bulan haram tersebut dalam ketetapannya yang tercatat pada Lauh Mahfuz, kitab yang menuliskan catatan-catatan takdir dan kejadian alam semesta yang sifatnya Lauh Mahfuz itu sudah ada sebelum terciptanya langit dan bumi. Lauh Mahfuz di sana tercatat bahwa ini adalah sesuatu yang sangat-sangat terjaga lafaznya, terjaga tulisannya, terjaga maknanya, tanpa ada penambahan, tanpa ada pengurangan, tanpa ada pergantian, termasuk dari perbuatan syaitan yang suka merubah. Bahkan bersanding dengan bulan-bulan yang Allah tetapkan selama 12 bulan tersebut, Al-Quran Allah simpan di Lauh Mahfuz. Artinya keunggulan, keistimewaan bulan-bulan tersebut hampir sejajar dengan Al-Quran. Karena itu Allah tetapkan dalam ayat ini begitu dahsyatnya. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terlupakan seluruh proses alam tersebut. Inilah bentuk keimanan kita ketika kita menyadari bahwa apa yang terjadi setiap bulannya, mulai dari bulan Muharram sampai Dzulhijjah, itu adalah ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan beribu-ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan sudah Allah tetapkan. Sehingga segala sesuatu musibah yang menimpa kita ataupun yang membuat kita berbahagia, segala sesuatunya sudah Allah tetapkan.
bahwa ini adalah ketetapan Allah. Kemudian ada lagi beberapa keunggulan kenapa saya pribadi selaku khatib memohon kepada para jamaah untuk menghafalkan bulan-bulan yang 12 bulan tersebut, terutama tempatnya 4 bulan yang Allah haramkan. Karena di dalam 4 bulan yang Allah haramkan tersebut adalah pengukuran tentang bulan, kemudian haramnya peperangan, haramnya pembunuhan, haramnya kezaliman. 4 bulan tersebut adalah bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah ditambah dengan bulan Rajab. Apabila kita tidak hafal 12 bulan ini, bagaimana mungkin kita bisa mengetahui di mana bulan haram-haram tersebut? Di sana juga ada larangan keras berbuat maksiat. Di 4 bulan tersebut, 4 bulan yang Allah haramkan, Allah akan lipat gandakan bagi orang-orang yang melakukan maksiat pada saat itu. Dan kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, ketika banyak orang-orang yang melakukan kebaikan pada 4 bulan tersebut, di bulan Muharram, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah ditambah dengan bulan Rajab, apabila kita tahu posisinya, maka kita akan menambah amalan kebaikan, karena di sanalah banyak sekali pahala-pahala yang Allah berikan. Para ulama salaf, para orang-orang soleh zaman dahulu begitu menanti-nanti 4 bulan tersebut. Kenapa? Mereka sering berpuasa pada bulan-bulan tersebut, mereka sering bersedekah, mereka sering melakukan amalan-amalan kebaikan. Apabila kita tidak hafal, bahkan anak-anak kita menjadi tanggung jawab kita untuk mereka menghafalkan bulan 12 bulan tersebut dan di mana saat itu. Dan ini yang lebih dahsyatnya lagi, ada keutamaan 4 bulan yang Allah haramkan tersebut ternyata lebih afdol daripada jihad. Nabi